lagi dengan saya di kuliah Apoteker Anton, dan di video ini kita akan bahas tentang singkatan Latin dalam resep sebagai bagian dari materi screening resep di mata kuliah preskripsi Fakultas Farmasi Universitas Jember. Di sini kita akan belajar sedikit tentang singkatan Latin yang biasa digunakan dalam peresepan, ya, memang untuk tujuan peresepan. Dan ekspektasi dari dosen untuk mahasiswa bisa belajar mandiri karena ini terkait dengan skill knowledge dan juga skill, ya, untuk membaca singkatan Latin. Jadi singkatan Latin yang dipakai biasanya yaitu itu saja, tidak meluas kemana-mana, cuma membaca untuk maksudnya di materi di kuliah ini, di pertemuan ini, saya tidak berekspektasi bahwa kalian semua kemudian langsung bisa gitu. Jadi silahkan ini dipelajari di waktu luang kalian di luar dari meeting pertemuan di kelas, bisa di dalam lebih lanjut pada saat praktikum, gitu ya, atau di saat-saat lain agar melihat karena tanpa membangun familiaritas pada singkatan Latin ini pasti akan susah untuk betul-betul tahu singkatan-singkatan dan hafal singkatan-singkatan Latin ini. Jadi saya memiliki ekspektasi yang besar untuk mahasiswa bisa hafal, gitu ya. Mungkin pertama kali ngapalkan hanya 5 saja, ya, tambah lagi 5 dan seterusnya. Baik, saya sampaikan sebaik. Nah, apa itu bahasa Latin sih? Pernah dengar bahasa Latin? Nah, bahasa Latin biasa kita gunakan dalam istilah sehari-hari, ya. Misalnya kalau Anda pernah mendengar istilah-istilah yang ada di sini, misalnya ex officio, ad hoc, veni vidi vici, bukan vini vidi vici, ya, veni vidi vici, bonus, dan lain sebagainya. Simbol dan itu sebenarnya simbol at, ya, atau kalau di literatur ada et al, ya, bukan et al tapi et al, ada em, pm, ya, ampm, postcena, persen, dan lain sebagainya. Apakah orang-orang Romawi yang menggunakan bahasa Latin, ya, memiliki istilah-istilah ini sebelumnya? Tidak semuanya, ya. Seperti misalnya Liber Originalis ini, ya, jelas argumen donatum Bromidocini, dia muncul tidak di saat era bahasa Latin masih berjaya, gitu ya. Baik, kenapa kita masih menggunakan bahasa ini? Pertama, karena bahasa Latin sudah merupakan bahasa mati, gitu ya. Bahasa mati untuk percakapan, jadi hanya untuk teks atau dokumen-dokumen saja. Nah, juga dia biasa digunakan untuk bahasa internasional di bidang kesehatan, gitu ya, termasuk juga di biologi, di ranah akademis lah, masih banyak menggunakan bahasa Latin. Dan ini kemudian kenapa kok ini digunakan juga untuk mencegah error atau galat yang terjadi saat menginterpretasikan resep. Jadi agar ada kesepakatan tentang apa yang dituliskan. Tapi sebenarnya ini adalah debatable, gitu ya, apakah memang betul ini bisa mencegah terjadinya error interpretasi, karena yang namanya singkatan dan ditulis dengan cepat misalnya itu bisa salah tulis dan lain sebagainya. Dan ini untuk menjaga privasi pasien, jadi tidak dituliskan dengan lengkap, gitu ya, kita menggunakan bahasa ini agar untuk sarana komunikasi, gitu ya, untuk salah satu cara menjaga privasi dari pasien dan juga keluarga. Jadi itu alasan kenapa
kenapa kok bahasa Latin masih digunakan juga dalam bahasa Latin? Apakah di semua negara masih menggunakan singkatan-singkatan Latin ini? Tidak semuanya. Ya, kalau kita lihat di literatur kontemporer yang kekinian itu, tidak semua literatur terkait dengan penulisan resep itu menggunakan singkatan Latin, bahkan juga menggunakan singkatan bahasa Inggris gitu ya. Nah, apa yang perlu kita ketahui tentang singkatan Latin ya? Nah, kalau di sini a bit of pronunciation, numerals, nouns, and verbs. Tapi gimana ya? Belajar bahasa Latin perlu belajar sulit, nggak mungkin cuma kalau dalam beberapa menit pertemuan ini kemudian tahu. Tapi saya ingin agar, karena saya ngajari kalian, saya sebagai pengajar kalian, saya ingin agar kalian belajar cara mengucapkan yang benar. Oleh karena itu di slide PPT yang saya bagikan, dan juga sebenarnya di PPT yang saya gunakan untuk presentasi ini, tapi tidak akan saya bahas di video ini, nanti akan terlalu panjang. Sudah ada cara-cara pengucapan bahasa Latin. Ini abjad atau alfabet di Latin gitu ya. Nah, jadi total alfabet Latin itu totalnya hanya 23, tidak ada J, Y, atau W. J sama Y itu digantikan oleh huruf I. I sudah bisa jadi J, bisa jadi W. J atau Y. W juga tidak ada, tapi pakai V ya. Kenapa ya? Karena waktu itu hanya terbatasannya ada 3 alfabet ini, sudah diwakili oleh itu. Huruf hidup dengan vokal A, I, U, O, diftong A, E ya. Biasanya kalau misalnya Anda menggunakan keyboard smartphone gitu, ada pilihan A, E. A dan E itu digabung jadi satu. Nah, ini biasanya dibaca E gitu ya. AU dibaca AU, OE juga dibaca E. Jadi OE itu misalnya cowenam, kata cowenam gitu ya, makanan gitu ya, itu ditulis dibaca C6, bukan cowenam atau sowenam ya, itu jadi soleram ya, C6. Jadi AE OE itu dibaca E saja gitu. Pelafalan untungnya ya, bahasa Latin ini mudah untuk dilafalkan karena sama seperti pengucapan bahasa Indonesia. Jadi sebagian besar mirip seperti bahasa Indonesia, kecuali untuk beberapa konsonan yang diikuti oleh vokal tertentu. Jadi misalnya huruf C ini C, CLARUS, clarus gitu ya. C itu ucapan seperti K, kecuali misalnya di depan AE, OE, E dan I tetap seperti C, Cito, C6, Cesar dan lain sebagainya ya. Nanti silahkan disimak sendiri dan coba pre-test misalnya di sini. Pre-test bukan pre-test ya, bukan juga pre-test, bukan juga pre dengan E biasa, tapi pre-test ya, nah oke. Juga untuk bilangan ya, sedikit bilangan nominalia biasanya menggunakan adverb. Ini istilah yang umum dipakai ya untuk menuliskan jumlah berapa kali gitu ya. Semel itu sekali, bis itu 2 kali, ter itu 3 kali, quartor itu 4 kali, quinques itu 4 kali, terus yang lain pakai ies, seksies, septies, octies, novies, trigies. Tapi biasanya kita hanya sampai di keempat ini atau mungkin sampai quinques. Tapi kalau misalnya di singkatan Latin, kalau misalnya sinnya semel didia, ss dd, tandailah ya, sinnya tandailah semel satu kali ya, dd dalam sehari, ssdd. Nah, tapi kalau misalnya s quartor dd atau sinnya quinques dd itu kan sama ki Pak.
Tapi ya itu apa namanya, bisa jadi kalau tulisannya nggak jelas, S5DD itu pun bisa menjadi salah pengertian, bisa menjadi SSDD semol, karena 5 kalau tidak ditulis dengan jelas itu menjadi seperti S. Selain itu juga perlu pengetahuan sedikit tentang numeral, tentang angka-angka di I, 5 itu V, kalau 4 itu ini berdasarkan apa ya, perhitungan matematika waktu itu oleh orang Romawi itu 5 itu ya 4 itu 5 dikurangi 1, maka satunya I-nya itu ditaruh di depan. Tapi kalau 6 itu 5 tambah 1 ditaruh di belakang I-nya ya, dan seterusnya. Apakah boleh kalau misalnya nulis 4 itu dengan I ya, tapi ada 4 I. Bisa saja, secara logika itu masuk akal, logika matematika itu. Kalau misalnya mungkin dari antara kalian punya jam tangan yang masih atau jam dinding yang masih yang klasik masih menggunakan angka 4 bukan IV tapi I4 kali. Nah, jadi intinya kalau ada angka Romawi ditaruh di depan angka yang lebih besar itu berarti mengurangi angka yang di belakangnya. Kalau di belakang dari angka yang lebih besar itu dia ditambahkan ya. Jadi kalau 99 gimana? Kalau 99 itu 100 dikurangi 1 ya, 100 kurangi 1 maka kalau 99 IC, 90 XC. Kalau 95 gimana Pak? 95 apakah VC? Boleh saja, atau XCV ya, 90 tambah 5 seperti itu. Nah, biasanya kita jarang sih di resep kita menggunakan sampai satuan yang agak aneh, biasanya kelipatan 5 gitu ya, atau kelipatan 7 karena digunakan misalnya untuk 14 seminggu, 14 hari. Nah, ini untuk latihan saja, silahkan nanti nah juga ini ada banyak latihan untuk kepanjangan singkatan Latin, silahkan dicoba diisi. Baik, kemudian ini untuk latihan di sini ada singkatan misalnya penggunanya di dalam resepnya ya, di sini ada Fiat LA, ini paling umum, atau MFLA biasanya dipakai seperti itu. LA singkatan dari lege, artis lege itu hukum, artis itu seni, maksudnya sesuai aturan seni. Aturan seni apa Pak? Seni meracik obat ya, seni meracik obat, jadi ada aturan meracik obat, kita menggunakan cara membuat ini dan itu ya, sampai sekarang pun masih dipakai. Pulv di sini bisa berarti ganda sebenarnya, bisa pulveres, bisa pulvis, tapi kalau dilihat dari konteks di resep ini maka dia sebagai pulveres atau serbuk terbagi, kalau pulvis serbuk terbagi. Kemudian ada DTD ya, da, thales, dosis, da itu berikanlah. Kalau tadi di saran resep ada detur, telah diberikan, kalau ini da diberikan. DT nya itu thales ya, thales yang maksudnya masing-masing sesuai dengan dosisnya yang ini. Jadi maksudnya setiap serbuk terbagi yaitu berisi asetosal 500 mg, protein 20 mg, CTM 4 mg, dan saccharomactis quantum sufficit atau secukupnya, atau quantum satis ya, secukupnya. Jadi di dalam resep ya, di dalam satu serbuk terbagi yang kemudian diberikan dalam bentuk kapsul ya, yang kemudian di kapsul itu mengandung unsur-unsur ini, mengandung obat-obat ini dan juga kolegens ini, dan dibuat sejumlah 15 ya. Kalau DTD ini tidak ada, maka yang dimasuk
persediaan yang dibuat itu dalam bentuk bluefish. Artinya bisa dalam bentuk bluefish, tapi jumlah totalnya ini obat yang ada di sini pada akhirnya nanti akan dibagi sesuai dengan jumlah sediaan yang akan dibuat. Misal di sini resepnya asetosanya di sini misalnya 2,5 gram misalnya. 25 gram. Nah, ini nanti dibagi misalnya seperti itu. Misalnya ya 1 gram kemudian di sini ada SPRN. S itu sinya, tandailah. Sinya ini bagian ini namanya signatura ya, benar ya cara bacanya. S itu sinya atau artinya tandailah ya. Jadi penulis resep minta agar itu ditandai. Ini tulisannya bagus ya, tapi kalau bahasa di resepnya itu S ini panjang, S PRN Prorenata ya. Prorenata ini terdidier 3 kali dalam sehari. Tandailah ya, Prorenata itu digunakan jika perlu 3 kali sehari ya, maksimal. Setiap kali minum kapsulnya 1. Ini pakai huruf Romawi. PC Postcena ya, setelah makan. Jadi maksud setelah makan itu seperti apa? Wah, saya sudah makan ya 3 jam yang lalu. Nah, bukan seperti itu. Setelah makan artinya segera setelah makan ya. Nah, baik, seperti itu contohnya penggunaannya singkatan Latin. Silakan yang latihan-latihan ini dipelajari sendiri. Baik, terima kasih. Demikian video